Oh, berarti Pak Kingdom mau sama Viro. Kita lepaskan Viro di Ya atas. enggak, Silakan. saya mau Silakan, Bang pastikan dulu. Karena tadi Viro itu kan bertanya di mana Musa telah menuliskan tentang Yesus. Kan Yesus katakan bahwa Musa telah menuliskan tentang aku. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya dulu sama abangku ini. Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Bahwa Yesus itu adalah Allah? Baik, aku jawab ya, Bang Loading. Bang Loading. Iya. Aku jawab, Bang Kingdom ya. Oke. Aku jawab bukan berdasarkan narasi aku. Aku jawab berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Makanya yang Viro imani, yang Viro yakini, sekali lagi ya, Yesusnya, bukan di luar Yesus. Untuk supaya pembuktian iman Viro ini benar sama Yesus, Viro harus dengar perkataan Yesus. Gitu loh. Ya kan? Apa yang dikatakan Yesus jelas sekali ada tercatat dalam Injil Yohanes pasal 5 dan pasal yang ke-7. Tentang apa? Tentang kesaksian Yesus. Di situ Yesus jelas sekali mengatakan siapa dirinya. Bahwa dia adalah yang diutus oleh Elohim. Dia yang diutus oleh Bapa. Jelas jawabannya. Ngapain harus dipaksakan sama Bang ITG tadi bilangkan ayat yang keberapa tadi Bang ITG bilang tadi 36 ya 46 tadi ya. Nabi Musa menuliskan tentang Yesus. Dikasih ayatnya lah sama kita semua. Kitab Kejadian. Ya kan? Loh, ada beberapa bicara ayat tentang belum selesai Enos. saya belum selesai. bentar. Ya. Menjadi Sebentar, pertanyaan Bang ITG. Viro, pertanggungjawabkan tentang Enos dulu ya Bang ITG, jangan kabur ya. Nanti Bang ITG pertanggungjawabkan sama Viro tentang Enos. Jangan ke Kenapa ITG Yesus dulu. berubah jadi Ini Enos? kamu sama saya, Bang Viro. Jangan Ya, kemana-mana. Aku udah jawab. Pertanyaan kamu Oke. selanjutnya apa? Jadi baik, di sini Islam ini kan hanya Pak Bang Loading saja kan? Jangan bawa Iya. Islam, kita berdua doang di sini kok, jangan bawa Iya Islam. enggak, sebentar. Karena kita yang lain ini kan Kristen. Iya. Ya, Ya, hanya jangan Bang bawa Loading aja Islam. Islam nih. Ya Oke, kan? oke, Makanya baik, saya siap. mau pastikan, dengarkan semua baik-baik. Hari ini, malam ini, saya sudah tahu jawabannya Viro sih sebenarnya. Makanya kenapa malam ini nanya saya kalau mau udah pastikan. tahu? Iya, sebentar. Malam ini saya mau pastikan lagi, dan dia sudah mengatakan berdasarkan kesaksian Yesus, dan dia tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kita Kristen, dasar keimanan Kristen adalah Sabar, saya potong Pak Kingdom, saya potong. Dari tadi tidak ada narasi Viro mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ini saya harus profesional ya. Jadi di sini hanya kepahaman kalian. Contoh ini saya luruskan sedikit ya. Pemahaman Bang Napi, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Pemahaman Bu Jenny sesuai arus. Ya, Yesus terkadang Bapa itu sendiri, Yesus adalah Dui Natur, Yesus Bapa, Roh Kudus adalah Yesus semua. Nah, pemahaman Bang Adi sama seperti Viro. Mengimani Yesus sebagai yang tertulis, yaitu juru selamat. Yesus utusan Tuhan, sebagaimana Yesus punya Tuhan, Matius 11:25. Begitu juga Bapak Ulis. Nah, Pahia, Yesus dan Kristus itu berbeda. Yesus nama Tuhan, Kristus adalah anaknya Maria. Begitu. Jadi di sini berbeda-beda. Jadi kalau boleh bernarasi sesuai apa yang mereka katakan, jangan dulu menghakimi. Saya hanya berusaha menjadi host yang kan ganteng, harus profesional juga kan, gitu maksud saya kan. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Jadi, ya makanya saya tadi hanya memastikan kembali Bang Viro ya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang Bang Viro tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, ya, karena hanya berdasarkan kesaksian Anda sendiri sebenarnya tidak memahami konteks ketika Yesus berbicara. Tetapi secara keseluruhan di dalam ayat-ayat Alkitab itu sudah menjelaskan, bahkan lebih banyak, ya, menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi no problem, itu haknya saudara, free will-nya saudara untuk menentukan dan memutuskan Yesus itu siapa. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang dibicarakan tadi, dibahas tadi, bahwa Musa telah menulis tentang Yesus ketika Yesus katakan. Kita mulai dari Kejadian ya. Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan. Nubuatan tentang Yesus ya. Bahwa keturunan perempuan itu berbicara tentang Yesus yang akan mengalahkan iblis ya. Dan juga yang berikut itu di Kejadian 22 ayat 18. Oleh
keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ini nubuatan ketika Abraham, ya, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa yang dimaksud? Yaitu berkat keselamatan. Ini Musa sudah menuliskan tentang Yesus. Yang ketiga, itu ada di Ulangan 18 ayat 15 dan 18 tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Nabi. Ya, seorang nabi akan dibangkitkan bagi kamu. Dengarkanlah dia. Jadi kalau Anda mau bertanya, apa yang telah ditulis oleh Musa tentang Yesus? Nah, ini saya sudah sedikit lebih banyak ayat ya. Mulai dari Kejadian 15, Kejadian 22, dan juga Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Dan juga sebenarnya ada beberapa ayat lagi, ada juga di Bilangan, ya. Tetapi saya itu yang tentang Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung Bilangan ular atau apa 21. tuh ya? Tembaga, ular tembaga. Ular tembaga, ya, ular tembaga itu. 89. Itu salah satu, itu adalah firman yang merujuk kepada Yesus juga. Makanya Abang Viro, ya saya juga tidak apa-apa lah. Itu kehendak bebasnya Anda untuk memilih, ya, mau menjadikan Yesus itu sebagai apa. Tapi saya pribadi, ya saya pahami dari Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Allah, seperti yang dikatakan oleh Thomas ketika dia memberikan penyembahan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ dalam bahasa Yunaninya itu kurios dan theos, ya, artinya Tuhan penguasa, dan theos itu adalah Allah sang sumber pencipta alam semesta. Oke, itu baik, aja yang Bang saya ITG. tambahkan. Oke, baik. Bang Loding, izin Bang Loding ya. Dikit lagi Iya, Bang, silakan, dulu. Ya. Bang Kingdom. Oke. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini disampaikan kepada ular ya. Bang Kingdom, Viro, keturunan dari Adam dan Hawa juga. Kita semua. Viro kau ketemu ular Bang Kingdom. Viro kejar ularnya, sumpah. Gua remukin kepalanya. Hancurin kepalanya. Gua ngejar dia. Iya, Viro tuh kejar ularnya. Kepalanya Viro hancurin. Udah keluar Iya, kemana-mana. Nah, sabar dulu. Sabar. Sabar, ini lagi Sabar analogi, dulu ini dong. lagi analogi, sabar. Iya. Ya, tip-tip Viro- layar love orange teman-teman. Viro hancurin Silakan, kepala lanjut. ular itu, sumpah. Gitu loh, Viro hancurin kok. Bang ITG sama Bang Kingdom, sekali lagi ya. Oke, baik. Itu tertulis katanya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan. Oke, aku angkat aja ayat yang disampaikan oleh Bang Nabi di dalam kitab Keluaran tentang Yesus. Oke. Keluaran 18 Bang Nabi ya, ayat yang ke-15 dan 18. Apa yang dikatakan di situ? Seorang nabi. Nabi ya, Bang ITG ya. Bukan keluaran, Sabar. ulangan 18, bukan keluaran. Sabar ITG, Sabar, dulu, sorry, Yo, ulangan sabar ya. dulu, ITG. Ulangan 18. Oke, ulangan 18 ya. Seperti data yang disampaikan oleh Bang Nabi. Dikatakan di situ ayat yang ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Sekali lagi ya, nabi, N-A-B-I. Enggak dibilang akan dibangkitkan Tuhan, enggak, Bang ITG ya. Dikatakan juga dalam ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sekali lagi ya, nabi, N-A-B-I, bukan T-U-H-A-N, bukan, tapi nabi. Makanya kesaksian Yesus, dia tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan karena dia tahu latar belakang dia yang disampaikan oleh Musa bahwa dia ini sebatas nabi, sebatas utusan. Jangan kau paksakan. Makanya Yesus nggak pernah keluar dari konteks apa yang telah dibuatkan tentang dia. Dia nggak pernah bilang akulah Tuhan loh, sembahlah aku, enggak loh. Kesaksian Yesus sangat jelas. Dia menyatakan bahwa dia adalah utusan yang diutus. Dia nggak keluar nggak pernah keluar dari konteks apa yang dinubuatkan tentang dia. Lah Bang ITG kasih data kejadian tadi tentang Enos. Mana di situ Yesus berubah jadi Enos?
Sudah, bukan poinnya Itu yang aku Enos. kejar sama kamu. Bukan poinnya Enos. Orang-orang juga tahu. Itu. Ini kan Nah, kau angkat ayat itu. saya tanggapi Bro Mana Loding. datanya di situ? Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi sedikit ya karena saya mau turun ya, Bang Loding. Iya. Di sini memang sabar mendengar dan menyimak memang supaya ada yang dipelajari juga karena saya bukan guru dan pengajar juga, tetapi saya seperti Bang Viro juga mempelajari Alkitab. Nah, saya lebih condong lebih kepada mengarah kepada Bang Viro ya, karena semua apa yang ditunjukkannya data. Nah, namun ada satu yang saya tegaskan kepada Bang Wiro adalah sebuah nama yang dikejar oleh Kristus bagi kita yang harus kita percaya saja ya, membuktikan bahwa Ia datang dalam nama Tuhan ya, dan Dia harus menyuruh kita percaya kepada Tuhan dalam namanya. Nah, makanya saya yang katakan tadi, saya setuju kepada Bang Wiro bahwa sosok Kristus itu memang diutus ya. Anak Tuhan dia disebut, anak domba Tuhan, dan juga dia sebagai yang ditentukan raja atas bangsa Israel ya, itu Kristus ya. Namun yang saya pelajari adalah namanya yang selalu diangkat setiap dia mengajar, percaya kepada namanya. Karena ada kuasa Elohim di dalam nama Yesus itu, Bang Wiro ya. Nah, makanya aku berkata sama Bang bahwa nama Yesua itu nama Tuhan yang dipanggil di dalam Kristus ya. Karena Ia berkata bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku gitu ya. Nah, sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Nah, itu perintah supaya berseru kepada Tuhan dalam namanya. Maksudnya adalah saya setuju bahwa memang Kristus itu bukanlah pribadi Elohim, tapi Ia datang dalam nama Elohim. Ya, karena Ia berkata, Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Arti Yesus itu nama yang diberikan kepada anak manusia itu, kepada Kristus itu, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Dia. Jadi nama Yesus itu bukan nama kaleng-kaleng, Bang ya. Jadi Yesus adalah nama Elohim kita yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi Kristus itu bukan sang Elohim, tetapi namanya nama Elohim. Itu saja yang saya Bang, karena saya mau turun. Oke, bahwa siap. Kristus itu diutus. Saya setuju dengan Bang Wiro, tetapi jangan salah, nama Yesus, nama di atas segala nama yang dipanggil, dimuliakan di dalam Kristus. Amin. Iya, Terima oke. kasih, saya mau turun. Ya. Oke, siap. Ya, buat teman-teman yang di bawah yang bilang, room loading sudah menjadi room oten. Ini kita lagi konsili, mereka lagi kontrak room saya jadi konsili ya. Jadi biarkan dulu. Siapa tahu dari konsili ini bisa ada yang dapat hidayah. Ya, kita hanya memberitahukan biar mereka satu sama lain dengan Tuhan yang sama, kitab yang sama, agama yang sama, tetapi berbeda faham. Semoga Allah turunkan hidayah ya teman-temannya. Dibantu tip-tip layar saja sambil share-share dan jangan lupa love orange. Oke, makasih Pak Hia ya. Tetap bertahan Oke, di atas nama. Saya pamit Oke, semua siap. ya. Semoga Allah berikan Saya hidayah. pamit Amin. semua, saya pamit semua teman-teman. Bang Oke, Wiro siap, dan siap. semangat. Ya. Ya, ini ada Pak Franco juga. Pak Franco, selamat malam Pak Franco ya. Selamat bergabung. Semoga bisa berikan pencerahan sedikit buat saudara-saudara lainnya. Ya, oke, mungkin Pak Adi mau tanggapi Pak Adi sama, soalnya Pak Adi ini juga pendeta, Pak Kingdom juga ini pendeta. Tapi kalau Pak Adi pendeta yang bisa dibuktikan dengan VT sama SK, kalau Pak Kingdom ini pendeta yang belum ada buktinya, tapi beliau seorang pendeta. Karena beliau sama saya biasa telepon-telepon di WA, beliau adalah seorang pendeta. Silakan. Mau tanggapi tadi pernyataan Pak Kingdom ini mungkin Pak Adi, silakan. Ya, meluruskan sedikit Pak. Saya bukan Ya, silakan. pendeta, tapi saya akademisi doktoral Oh, teologi akademisi. ya. Oh iya, Ya, saya akademisi. doktoral teologi. Oh, doktor teologi luar biasa ya. Ya, Siap. ya jadi kalau bernarasi, kalau saya ya, saya tidak mungkin bernarasi itu langsung menyimpulkan satu Alkitab itu isinya seperti ini gitu ya. Saya tidak mungkin bernarasi seperti itu. Saya lebih suka membahas ayat per ayat, ya, konteks dekat, konteks jauh,
eksegesis ya, tanpa eisegesis gitu ya. Kalau kita tidak menemukan paralelisme ayat ya, satu dengan ayat lain ya jangan dipaksakan begitu ya. Dan saya juga tidak berani menyatakan bahwa kalau tadi ada pernyataan bahwa itu satu Alkitab tuh isinya pernyataan Yesus adalah Tuhan gitu. Nah, menyatakan satu Alkitab isinya Yesus adalah Tuhan itu menurut saya itu pembahasan yang sangat luas begitu ya. Jadi kalau saya sih tidak bisa, saya tidak setuju dengan narasi itu karena itu nanti akan kita harus membahas satu persatu ayat yang mana saja yang bisa membuktikan ayat itu bahwa ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan baik dalam bahasa asli maupun kecuali mau ini ya memakai terjemahan LAI saja bahwa itu Tuhan gitu ya, guru dan Tuhan. Terus Kristus menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Nah, Tuhan kok diangkat? Nah, gitu kan. Jadi itu akan timbul narasi-narasi liar yang itu semua akan mengundang perdebatan tentunya. Nah, kalau itu semua mengundang perdebatan, maka ya sudah seharusnya saya tidak mungkin setuju dengan narasi seperti itu, begitu ya. Kalau saya di kelas teologi ya saya akan pasti memperdebatkan hal itu, gitu ya. Ya begitu. Oke, mungkin Pak Pendeta Kingdom mau tanggapi Pak, biar sama-sama Pak Pendeta kita sambut dulu bangku masak, standby dulu ya. Silakan. Pak Pendeta Kingdom silakan. Ya, jadi tadi kan Viro bilang bahwa ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus utusan, ya. Makanya saya bilang ada hanya beberapa ayat yang mengatakan Yesus itu diutus. Tetapi lebih banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan murid-murid sendiri yang saksi mata sendiri memberi pengakuan secara langsung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Petrus juga menulis dalam suratnya, dia mengakui bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Jadi kalau kita mau komparasi, sebenarnya kan lebih banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus juga menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini juga kita harus pahami bahwa makna kata Tuhan itu, apalagi Pak Adek kan sebagai doktor teologi, pasti kan lebih memahami makna daripada kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus. Bahwa itu berbicara tentang kepenguasaan atau kepemilikan. Nah, kalau Allah seperti pengakuannya Thomas, itu kan merujuk kepada Theos adalah Bapa Sang Sumber Pencipta. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Yesus itu adalah penguasa surga dan bumi seperti yang Yesus klaim dalam Matius 28 ayat 18. Nah, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Dia ini adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dia pencipta. Nah, sang pencipta ini ya mengambil rupa menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi sebenarnya begitu banyak ayat yang sudah mendukung itu ya. Oke, silakan. Ya, mohon maaf Pak. Kalau Bapak apakah mempercayai Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Bapa itu adalah firman. Sang firman. Bapa itu bukan, Yesus itu bukan firman. Bapa itu sendiri. Ya enggak, Yesus itu adalah sang firman. Ya, Yesus adalah sang firman. Yesus itu bukan sang Bapa. Makanya Yesus juga katakan bahwa anak memiliki hidupnya sendiri, Bapa memiliki hidupnya sendiri. Dua pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya satu, yaitu Allah. Baik, ada ayat yang menyatakan bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dia disebut Bapa yang kekal. Apakah dia disebut Bapa yang kekal, Pak? Apakah dia Bapa itu sendiri berdasarkan firman ini?
Jebakan Batman ini habis gitu. Kena skakster. Nggak ada langkah lagi Bang Kingdom kalau begini. Udah skak mati tuh. Jadi ayat itu kan menjelaskan Bapa itu bukan merujuk kepada pribadinya Yesus ya. Jadi Bapak mau menjelaskan ayat Bapak itu seorang anak Bapak itu juga disebut satu Bapa yang ungkapan, kekal bagaimana? satu ungkapan. Itu juga kita juga bisa artikan itu sebuah gelar ungkapan ya. Jadi bukan berarti kata Bapa itu merujuk kepada yang dituju kepada Yesus itu bukan merujuk kepada pribadi Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri. Jadi ungkapan Bapa yang kekal itu sebenarnya ungkapan apa itu, Pak? Ungkapan apa? Penghormatan. Jadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus bukan Bapa itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman. Jadi ketika Yesus disebut Bapa yang kekal, tapi dia bukan Bapa itu sendiri. Angkat bendera Ya, putih iya, siapa kalau King? pemahaman Nggak bisa kita keluar itu tunggal, sudah blunder. Yesus itu adalah ya kita gini, jadi gini ya. Kita bisa sematkan gelar Bapa itu kepada Yesus, tetapi bukan pribadi Bapa itu sendiri. Kalau Yesus bergelar Bapa, Bapa gelarnya Yesus gitu, Pak? Atau gimana? Gimana ya untuk menjelaskannya ya? Nah, dia terjebak sendiri. Oke, ya kasihkan PR dulu. Ya sabar, Ya. kita sambut dulu. Yang lainnya aja, Pak, ya. apa? Terima kasih. Ya, kita kasih waktu, sabar ya Pak Franco ya. Kita kasih waktu dulu 2 menit untuk Gumasak menanggapi semua. Silakan Pak Gumasak. Ya, dibuka mute-nya. Silakan Pak. Pak, saya pamit dulu ya, Pak ya. Oke, siap Pak Kingdom. Oke, Makasih selamat PR-nya buat malam. Pak Kingdom ya. Ya, tak Ya. aku ya. Sebentar. Oke ya. Ya, sabar. Silakan. Sebelumnya saya harus katakan dulu. Silakan. Sebelum saya terangkan ya, monoteis 100% penganut ajaran sesat. Catat itu. Yang kedua, tolong kalian jelaskan arti kata Tuhan di dalam Bible dan fungsinya. Arti kata Tuhan di dalam Bible dan fungsinya. Kemudian arti kata Allah dan fungsinya. Ya, jadi ada 2. Arti kata Tuhan dan fungsinya di dalam Bible. Arti kata Allah dan fungsinya di dalam Bible. Karena penjelasan ini akan menjamin kalian adalah penganut ajaran sesat. Tidak, ini tadi Bang Gumasak tadi semua itu Saya mengatakan belum bahwa tadi ini ada mengatakan bahwa Yesus itu salah seorang Tuhan atau bagaimana Gumasak? Coba diluruskan dulu. Oke. Jadi gini, arti kata Tuhan di dalam Bible adalah Lord, ya. Fungsinya adalah sebagai pujian, kata-kata hormat. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi, tetapi kata-kata pujian kepada segala sesuatu yang sangat terpuji. Oh. Jadi semua pejabat surga atau penghuni surga pasti sangat terpuji atas Tuhan. Jadi Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang yang terpuji. Yesus juga salah seorang Allah. Artinya salah seorang yang sangat pintar. Salah seorang dewa. Semua malaikat pasti Allah atau dewa atau sangat pintar. Saya dapat di mana ini? Jadi arti kata Allah di dalam Bible adalah dewa atau sangat pintar. Oke. Bang, bentar Bang.
Ya. Bang Loding. Sabar Gue Masak. Enggak, Ya, Bang sabar, Loding. silakan Bang Viro. Bang Loding, Viro, Iya. izin turun dulu ya, karena udah Oh iya iya iya. emang Siap, lebih siap. kacau lagi. Mungkin lebih oke, kacau sabar. satu ini. Iya iya iya. Kita Ini kasih izin, Bu Bang Jenny Lodi. tanggapi bagaimana Bu Jenny Ini izin, tanggapi. Bang. Belajar lagi. Oh, siap. Ya. Baik, Viro. Apa kau masih ada PR Enos ya, ingat Enos. Atau begini ya, mulai besok malam saya sebelum saya pelayanan, besok malam bisa Bang ITG sama Viro mungkin 1 jam bisa diskusi sama Boleh, sama Bang saya. ITG? Saya yang jadi moderator besok malam ya. Boleh? Jam berapa? Dia Jam malah berapa Bang baca itu? Yohanes 5 ayat 46 itu dia pelajari Ya, dulu, dia pahami dulu. nanti Viro baca. Oke, nanti Viro besok baca. malam ya saya tunggu besok Ya, malam ya. besok Kalau malam tidak ya. datang berarti dia kalah. Oke, siap. Jam berapa dulu Terima Bang kasih. itu? Bang Loding izin. Jam berapa kira-kira ini kita supaya biasa Habis sholat Isya waktu Indonesia jam 8 waktu Indonesia Timur. Oh, jam 8 ya. Oke, baik. Ya, Oke. nanti saya Gua tunggu menyesuaikan. ya. Siap. ITG aku Oke. tunggu ya. Oke, thank you. Makasih teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Viro teman-teman ya. Aku izin turun. Siap Bang Viro. Sehat selalu Bang Viro. Ya, silakan mungkin Bapak Ulis tadi mau tanggapi Bang Gumasak atau siapa Bu Jenny atau Tidak gini, aku mau Pertanyaan saya, pertanyaan apa arti closing Tuhan statement. dan fungsinya, apa arti kata Allah dan fungsinya? Iya. Oke, siap sabar Begini, Gumasak, sabar aku Gumasak. mau Iya. closing statement. Mau sampaikan pernyataan iman saya kepada saudara-saudara yang ada di sini. Yang pertama aku ambil Matius 3 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa inilah anak yang kukasih kepadanya, aku berkenan, dengarkanlah dia ya, bukan sembahlah dia. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam Matius 6 hal tentang berdoa, di situ diajarkan Bapa kami yang di surga. Jadi saya juga harus berdoa kepada Bapa yang di surga ya. Yang ketiga Matius 11 ayat 25 dia mengatakan di situ, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi aku sebagai seorang untuk mengikuti dia, aku harus sesuai dengan kata-katanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-9 dia mengatakan begini, jangan kamu berkata ke siapapun di muka bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapa pun, yaitu dia yang di surga. Yesus mengatakan pernyataan ini pada waktu dia masih di bumi. Jadi dengan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Bapamu hanya di surga, di bumi ini nggak ada Bapamu. Jadi seperti itu pernyataan saya. Dengan demikian aku menyatakan bahwa hanya ada satu Bapa. Kita berdoa hanya di dalam nama Yesus, merujuk kepada Bapa di surga. Demikian Bang Loding, pernyataan iman saya kepada Bang Loding. Selamat malam, sampai bertemu kembali saudara-saudara. Siap. Ya, mungkin Bu Jenny mau tanggapi tadi siapa Pak Gumasak, Bu Jenny? Ya, saya sebenarnya mau menanggapi Pak Ade, cuman Pak Ade-nya udah turun. Iya, ini Pak Ade juga satu sefrekuensi dengan Pak Gumasak, cuma mereka beda kelas. Silakan. Oke. Jadi begini, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Yesus. Memanggil Yesus, memanggil Allah Anak, memanggil Bapa, memanggil Allah Bapa. Karena kita menyembah Allah Tritunggal, maka panggil Yesus, kita itu sudah tetap sampai kepada Bapa. Tercatat di Yohanes 14 ayat 13. Tapi kita tetap hormati perbedaan pribadinya. Begitu, itu mau menanggapi yang Pak Ade. Begitu Terima kasih. Gumasak. Ya. Silakan Gumasak tanggapi Gumasak. Silakan. Silakan Gumasak tanggapi. Ya, betul. Jadi gini, kita lepas itu. Jadi memang Yesus itu seorang Allah, maksudnya seorang yang sangat ajaib. Bapaknya Yesus yang dipanggil dengan Allah Bapa, Allah yang melahirkan atau Allah tertinggi. Itu artinya Allah artinya sangat ajaib. Dialah atau Allah artinya sangat pintar. Jadi sangat pintar tertinggi, itulah yang melahirkan langit dan bumi. Yesus dan para malaikat disebut para Allah anak. Gitu. Itu namanya Allah Trinitas. Jadi kalau yang monoteisme, saya pastikan adalah penyembah malaikat berdosa. Oke, siap Gumasak. Ya, itulah Allah Trinitas. Karena sekalipun mereka sama-sama Allah, tetapi tingkat keallahan atau kemahaahlian, kepintarannya berbeda. Oke, baik Gumasak, terima kasih. Siap, oke baik Gumasak. Coba Bang Napi tadi bisa tanggapi apa statement Bu Jenny tadi?
Silakan Bang Napi. Nanti Pak Franco masuk ya. Setelah ini nanti Pak Kingdom juga ya. Bang Iya. TG boleh juga. Sebentar, Bang Loading. Ya. Sebentar, saya Mau juga turun? mau pamit turun. Saya mau pamit turun dulu, Oke, tapi siap. saya mau tambahkan dikit aja. Nanti ditanggapi Bang Nabi sekalian ya. Bahwa ya Yesus itu kalau saya pribadi ya, panggil dia Bapa juga nggak masalah. Tetapi dia bukan pribadi Bapa itu sendiri, ya. Karena sebutan Bapa yang saya sematkan kepada Yesus itu adalah satu penghormatan. Satu penghormatan karena itu adalah gelar juga yang saya berikan kepada dia. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Oke, Tuhan berkati. Oke, siap. Terima kasih Pak Kingdom ya. Oke, Kalau mau saya silakan. tanggapi sebentar. Ya, Ya. Bang Kingdom sebentar. Kalau mau saya tanggapi sebentar. Jadi narasi Bang Kingdom ini udah lari dia ya. Narasi Bang Kingdom ini lari mengatakan Mama, iya. Dia bilang Yesus bukan Bapa, tetapi bisa saya panggil Bapak. Sama dengan Kingdom bilang begini. Mama saya adalah ibu-ibu, tapi bisa saya panggil bapak-bapak. Itulah si Kingdom itu. Aco itu. Yesus bukan bapak, host, tetapi dipanggilnya bapak. Iya sama ya, mamanya dipanggilnya bapaknya. Iya, Jadi bagaimana kalau tanggapan narasi Bu Jenny tadi coba? lucu kan? Itu saya sudah anggap clear ya, karena Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Yesus. Memanggil Yesus sama dengan memanggil Allah Anak, memanggil Bapa sama dengan memanggil Allah Bapa. Karena kita menyembah Allah Tritunggal, maka panggil Yesus itu kita sudah sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 13. Tetapi kita tetap hormati perbedaan pribadinya. Sebelum saya turun, saya boleh closing statement lagi, Pak Loading? Oke, boleh Bu. Ya, Boleh, Bu. terima kasih. Mungkin ditanggapi dulu sama Bang Napi dulu baru Ibu closing statement, Ya, boleh? Oke, boleh, silakan boleh. Bang Napi. Iya. Jadi kalau memanggil bapak bisa juga dipanggil anak, itu narasinya gimana ya? Beleng-beleng itu. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Salah, izin. Nabi 28 Iya. salah tadi, salah dengar dia. Salah. Oh. Saya ulang ya, saya ulang ya, karena saya catat Coba. supaya nggak lupa. Makanya harus dicatat biar nggak lupa. Nih, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Oke. Allah, tetapi Bapa bukan Yesus. Memanggil Yesus sama dengan memanggil Allah Anak, memanggil Bapa sama dengan memanggil Allah Bapa. Karena kita menyembah Allah Tritunggal, maka panggil Yesus itu tetap sampai kepada Bapa. Tercatat di Yohanes 14 ayat 13. Ya, itu maksud saya gitu. Anda salah mendengarnya. Makanya harus dicatat Oke, ya. pakai berarti ada pulpen. dua Allah yang berbeda, Bu. Berarti ada dua Allah yang berbeda dong. Ada Allah, padahal di dalam 1 Korintus 8, padahal di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya satu Elohim. Tetapi Ibu bilang ada dua Elohim, Elohim Bapa yang bukan Elohim Anak. Bukan, Nah, itu. ini konsep Tritunggal seperti itu. Makanya kita memanggil Yesus pun nggak apa-apa. Makanya kalau membaptiskan dalam nama Yesus gitu. Nih, saya ulang lagi ya. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus. Memanggil Bukan Yesus, iya. Bapak itu sang sumber, tetapi Bapak bukan Yesus. Iya, berarti di situ Nah, ada dua ini Elohim, merujuk ke ada dua satu pencipta Allah. di situ. Ini tetap merujuk ke satu Allah, di dalam 3 pribadi. Ini tetap Tritunggal. Cuma daripada kita bingung manggil Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kita ganti dengan Yesus, karena itu Yesus artinya yang menyelamatkan. Udah cukup panggil Yesus. Oh, Makanya kalau baptis dalam nama begitu, Yesus. Bang. Begitu. Iya, Elohim Bapa bukan Elohim Anak kan? Jadi ada Elohim Bapa berdiri sendiri, ada Elohim Anak berdiri sendiri. Siapa yang menciptakan Elohim Bapa atau Elohim Anak? Kan Itu hanya ada satu Elohim. Ya, Itu sudah satu kontradiksi. Elohim. Itu peran ya. Jadi 3 pribadi itu dia punya peran masing-masing, punya tugasnya Punya peran masing-masing. masing-masing.
Iya, Itu sudah tiga Elohim. tetapi bukan berarti tiga, bukan. Jadi begini, tiga pribadi satu hakikat itu yang dinamakan Tritunggal. Tetapi kita memanggil Tritunggal itu dalam nama Yesus itu sudah cukup, itu sudah mewakili Tritunggal itu sendiri, begitu. Tadi kamu sudah sepakat sama saya tadi di atas. Kenapa Tiga sekarang pribadi. kamu berubah? Enggak, gini narasi ibu mutar. Tiga pribadi itu berarti ada tiga kepala itu loh. Kepala Bapa bukan kepala tiga anak, kepala, ya? kepala anak Tidak bukan seperti kepala itu. Roh Kudus. Kalau tiga kepala Bagaimana? berarti merujuk tiga objek. Iya, tiga pribadi itu kan tiga oknum. Bagaimana ibu? Tidak, salah. Tiga pribadi kamu. bukan tiga oknum. Nih, Bagaimana? analoginya matahari. Kamu tahu nggak matahari mengeluarkan sinar, mengeluarkan panas, tetapi dari sumber yang sama, yaitu matahari. Ada Gitu. berapa matahari? Satu. Ada berapa matahari? Lalu Satu. kenapa dibilang tiga pribadi? Ya itu namanya punya peran masing-masing. Kamu Nggak berarti bisa, kamu Bu. nih. Kamu tadi sudah sepakat saya ngomong di atas tadi. Iya, Kenapa karena ibu kamu mutar. berubah? Kenapa kamu berubah? Gini Bu, ibu tadi mengatakan Yesus nanti dulu. itu Kamu adalah rupa sabar. Elohim. Sebentar Bu. Makanya saya sepakat, berarti ibu harus percaya bahwa Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, Yesus itu Roh Kudus. Karena ibu tadi mengatakan Yesus adalah rupa Elohim. Ternyata ibu membedakan tiga pribadi. Betul nggak host tadi host? Begitu host? Iya, Iya kan? betul. Berarti Anda Iya. itu salah memahami. Anda itu salah memahami. Ini saya ulang ya, saya ulang karena saya tulis jadi saya supaya tetap konsisten nih. Waktu pelan-pelan. kita nih, dengar ya. Makanya dicatat. Waktu kita memanggil Yesus, kita tidak sedang memanggil sebagian dari Allah. Kita Oke. sedang datang kepada Allah yang utuh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena, nih dengar, karena ketiganya bekerja sebagai satu. Ketiganya ya, ingat ketiganya ya. Yesus adalah wajah Allah yang kelihatan. Yesus adalah wajah Allah yang kelihatan. Bapa adalah sumber yang mengasihi kita. Roh Kudus adalah kuasa yang tinggal di dalam kita. Tiga pribadi, satu Allah, satu nama, satu keselamatan. Terdapat di Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Jadi berdoalah Oke. dengan tenang setiap kali kamu bilang Tuhan Yesus. Sorga mendengar, sabar saya selesaikan. Sorga mendengar, Bapa mengasihi, dan Roh Kudus menolong. Haleluya. Kamu tadi Oke. sudah sepakat di atas. Kenapa kamu Sebentar Bu, berubah? jangan ibu bilang kamu sepakat, tapi ibu mutar. Gini loh Bu, ibu sedang mengatakan bahwa Tono yang pakai baju putih adalah Tono, tetapi bukan Tono yang pakai baju merah. Tono yang pakai baju Nggak, merah nanti nonton di adalah YouTube-nya Tono, aja kamu. tetapi bukan Tono yang pakai baju hitam. Tono tiga, tetapi Tono ini adalah Tono yang berbeda-beda. Ada baju putih, ada baju merah, ada baju hitam. Itu yang sedang ibu sampaikan. Tetapi ibu ngeyel, saya Bu AQ 250, bukan 78. Saya ngerti ibu mutar-mutar. Ibu sedang berkata ada tiga Tono di situ, Tono sama-sama tiga-tiga. Tetapi ibu membedakan Tono yang pakai baju hitam dengan Tono yang pakai baju putih. Bahwa Tono yang pakai baju putih bukan Tono yang pakai baju hitam. Bahwa Tono yang pakai baju hitam bukan Tono yang pakai baju merah. Sama-sama Tono, sama-sama Tuhan. Kenapa Kak ibu bilang tadi sama-sama Tuhan? Karena Tuhan Bapa bukan Nggak Tuhan begitu. Anak. Nih, analogi. Gimana sih Analogi yang cocok itu matahari. Nih, matahari analoginya ya. Nih, matahari. Ya. Maksudnya Tuhan jadi matahari, Bu? mengeluarkan sinar terang dan mengeluarkan panas. Itu baru cocok analoginya. Gak usah baju-baju kamu bikin bingung. Matahari nih, Kalau matahari. begitu, Matahari. kalau begitu sejak Nanti kapan dulu nih, matahari ada tiga? dan sumber yang sama. Matahari Bu, sumber yang sejak- sama, mengeluarkan sinar, mengeluarkan panas. Tetapi dari dua-duanya Oke. dari sumber yang sama. Ini namanya Allah. Ini namanya Oke. Allah. Sekarang matahari. Sejak kapan matahari tiga pribadi, Bu? Menjadi tiga, Bu? Bang, Matahari itu satu, Bu. Aduh, kamu Sabar, belajar sabar, dulu, Pak. Katanya kamu Nabi 28. Aduh, kacau. Ini Pak Yans ini Islam apa Kristen, Pak? saya Islam. Oh iya Pak, Islam di bawah dulu Pak ya. Kita prioritaskan Kristen dulu ya. Mohon maaf dulu ya. Ya silakan lanjut.
Tono, matahari, Iya, posisi begini Bu, gimana tadi? sebentar Bu. Ya, sebentar saya tangkap ya. Matahari walaupun dia punya panas, punya cahaya, itu satu Bu. Berarti hanya satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Kenapa Ibu membuat ada pribadi Tuhan A yang bukan pribadi Tuhan B, ada pribadi Tuhan B yang bukan pribadi Tuhan C? Kamu nggak clever. Kamu nggak clever. Tadi pinter kamu, sekarang beleng-beleng kamu nih. Matahari itu sumber yang sama. Nih, matahari itu sumber yang sama. Matahari itu mengeluarkan panas dan cahaya. Oke. Kamu tahu nggak? Oke, Tetapi pelan-pelan, dari sumber pelan-pelan. yang sama. Berarti apakah mataharinya Pelan-pelan, itu ada oke, tiga? Bu. Tidak. Oke Bu, boleh saya gantian, boleh gantian. Oh ini Ibu udah mulai nyambung, bentar ya Bu ya. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak disebut matahari, tapi mata gelap. Iya betul, betul. Makanya nggak bisa dipisahkan Bu. Kalau tidak ada Ya ini apanya orang, panasnya. Ini orang nggak ngerti, nggak nyambung. Kamu jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Ibu yang nggak nyambung, makanya aku bilang Bu, Tritunggal itu. Makanya aku bilang Bu, Tritunggal itu ajaran setan Bu, ajaran setan Tritunggal itu, membuat Ibu bingung. Oh, Yakinlah Ibu. Jadi kamu itu Bu. percaya Tuhan Yesus apa enggak? Yesus satu-satunya, nggak ada Tritunggal-Tritunggalan. Apa itu Tritunggal? Yesus Tritunggal itu itu Tuhan. ajaran pagan. Kamu tahu nggak arti Yesus? Ya, Yesus itu adalah keselamatan. Di dalam Yesus itu sudah ada Sang Sumber, sudah ada Firman, sudah ada Roh Kudus. oh, Iya. Jadi kenapa kau bilang tiga pribadi? Ya itu Hanya satu namanya pribadi tiga Yesus pribadi itu. satu hakikat. Ngarang Itu namanya aja tiga dia pribadi bilang. satu hakikat. Aduh, susah. Kalau di Udah dalam- Pak Loding, Bu. saya mau ini ya, mau izin dulu. Iya sebentar Bu. Kalau di Jadi- dalam Yesus semua nggak bisa tiga pribadi Bu. Di dalam Yesusnya semua. Sudah. Kamu saya pikir tadi pinter, ternyata enggak. iya masalahnya Kamu begini Bu. Beleng-beleng Iya, kamu. masalah begini Bu Jenny. Kalau Tuhan itu memang satu, kalau satu itu maha kuasa, kalau tiga itu mahasiswa. maksudnya. Mahasiswa. Bukan. Iya. Kamu tahu nggak? Matahari itu satu, matahari Sabar, Pak satu, Francisco, tetapi ya, dia sabar, ya. mengeluarkan cahaya, mengeluarkan panas, tetapi dari sumber yang sama yaitu matahari. Ya lalu kenapa Ibu bilang Bapak bukan anak? Kalau sumber yang sama. Ya karena itu kita itu nggak boleh menyamakan Bapa bukan Yesus. Makanya kalian itu tidak bisa membedakan mana Tini, mana Di sini Tono. nggak bilang anak, Bapa bukan Yesus. Membedakan mana Tini, mana Tono pun kalian nggak bisa. Macam mana kalian mau berdebat dengan saya? Kata siapa Tini nggak dan bisa Tono, membedakan? Saya Tini itu dan nggak Tono blunder itu berbeda jenis kelamin. tentang ketuhanan Yesus. Gimana kamu ini ya caranya jelasinnya? Ya, memanggil Yesus itu sama dengan memanggil Allah anak. Ya, karena Yesus itu kan bukan pernah memanggil Allah lahir. Bapa kan? Bukan memanggil Allah Bapa kan? Memanggil Allah anak. Iya, Allah Ya Bapa sama nggak aja dipanggil nih, ketika manggil dengar Yesus. dulu. Sebentar, Bu. Memanggil Sebentar, Bapa sama Bu. dengan memanggil Allah Bapa. Ya, Allahnya sebentar, dulu sebentar. yang di depan. Sebentar. Ya. Kamu ngerti nggak? Memanggil Allah anak. Bapa. Memanggil Allah anak bukan memanggil Allah Bapa. Berarti Allah Bapa lagi minum kopi, Allah anak yang datang. Berarti ada Allah yang berbeda. Allah anak bukan Allah Bapa. Allah Bapa sedang minum kopi, Allah anak makan gorengan. Itu ada dua Allah, Bu. Gimana Ibu ini? Ya kamu Karena Ibu nyamainnya sudah sama membedakan. gorengan. Nggak cocok kamu nyamain sama makanan sama gorengan. Ada juga matahari itu udah cocok analoginya. Jangan ke gorengan segala. Salah kamu. Jadi ya. Nah satu kali lagi. Di dalam nama Yesus, ya, di dalam nama Yesus ada Bapa yang mengasihi kita. Ada anak yang menebus kita dan ada Roh Kudus yang menolong kita. Tiga pribadi, satu Allah, satu nama, satu kuasa, satu keselamatan. Jadi jangan ragu memanggil Dia karena di dalam Yesus sorga terbuka untuk kita. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ya, mari Oke, kita hidup sekarang memuliakan nama Oke, Yesus. sekarang kutanya Ibu terakhir. Sekarang kutanya Ibu, gini. Nama anak Yesus, nama Bapak siapa, Bu? Coba Ibu jawab. Nama Bapak siapa? Nama anak kan Yesus. Nama Bapak? Dibolak-balik ya. Lah, kok dibolak-balik? Gimana sih, Bu?
Nama Bapa itu adalah Allah. Oh, mana Allah itu, Elohim itu bukan nama, Bu. Elohim itu sesembahan. Makanya Bu ini ngarang-ngarang aja dari tadi. Allah Elohim itu, itu bukan Allah nama. itu ya. Nabi, Allah itu artinya Tuhan yang Maha Esa. Makanya dia dibilang Bapa. Gimana sih kamu nih? Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Udah ya Pak loading ya, saya Jadi Yesus izin bukan turun ya. Elohim. Jadi Yesus Percuma. bukan Elohim. Saya pikir, Jadi Yesus bukan saya Elohim. pikir Nabi 28 ini pinter, ternyata enggak ya. Bu, Maaf ya, makasih ya. Jangan ngarang, Makasih. jangan. Berarti Yesus bukan Elohim kan? Hanya Bapa yang Elohim. Sudahlah, kamu nggak Macet. ngerti, udah capek saya nerangin. Maaf ya Pak Loading, izin Pak Loading, izin ya. Makasih. Iya siap Bu Jenny, terima kasih Bu Jenny ya. Iya siap Bu Jenny, terima kasih, jangan bosan-bosan. Iya, selamat malam Pak Franco. Coba Pak Franco bisa tanggapi sedikit narasi Bang Nabi 8. Pak Franco ini juga Kristen yang kalau di Kristen lillahi ta'ala, apa adanya beliau ini luar biasa. Silakan Pak Franco, selamat bergabung juga, silakan. Ya, malam Pak loading saudaraku Pak Nabi 28 luar Malam, biasa. Pak, malam. Julukannya udah melebihi dari nabi segala nabi nih, gawat nih ya. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ya saya mau tanggapi sedikit ya. Saya mulai dengan ketika Yesus itu dibawa ke dalam bait Allah atau bait Elohim, itu Simeon itu sudah menubuatkan bahwa Yesus ini akan menjadi sebuah perbantahan. Itu satu. Kedua, Yesus sendiri juga mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada Pak Nabi dan Kristen-Kristen yang lain, bahwa ini akan menjadi sebuah perdebatan oleh orang-orang Kristen yang lagi bingung sesuai dengan topik dari Pak Loading. Oten bingung dengan Bible, Oten bingung. Ini benar, ini nubuatnya Pak Loading. Itu betul bahwa Oten itu lagi bingung dengan Tuhannya. Mantap ya, diakui ya teman-temannya. Kita berikan aplaus dulu. Siap, lanjut Pak. Bahwa umat Islam itu memperbenarkan. Jadi saya mengakui bahwa Islam layak mendudukan sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Bahwa di mana Islam mengatakannya Tuhan konsisten dan Isa putra Maryam itu sebagai nabi, itu ada satu konsisten yang luar biasa. Itu apresiasi kepada orang-orang muslim yang sangat luar biasa. Yang menjadi racun bagi orang-orang zaman ini adalah Kristen sebetulnya. Saling berdiskusi, mencari Yesus itu siapa? Bapa itu sendiri. Yesus itu bukan Tuhan. Padahal jelas-jelas saya tanya kepada Nabi, di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Bapa itu sendiri? Silakan. Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat loading, melihat Bapa. Itu dia. Melihat aku sama dengan melihat Jadi Bapa. Yesus itu Bapa. Sebentar. Iya. Jadi begini Bang, konsekuensinya begini Bang. Sebentar Bangku, sebentar. Kita santai aja, kita berdua di sini toh. Begini. Ya. Kalau Abang bilang Yesus bukan Bapa, artinya ada Tuhan selain Yesus atau Yesus bukan Tuhan. Itu artinya itu Bang. Karena nggak mungkin Tuhan itu rame-rame. Emang mereka mau perang-perangan? Abang ini ngarang aja Abang ini. Jadi nggak mungkin ada Tuhan banyak-banyakan Bang. Nggak bisa dibilang maha kuasa Bang kalau banyak Bang. Itu dibilang mahasiswa seperti kata host ini. Ya gitu. Kan host tadi sudah bilang itu mahasiswa. Jadi udahlah Bang, makanya aku bilang Bang, mending kalian itu sudah tidur aja. Jangan percayalah dikatakan ada Tuhan Bapa yang bukan Tuhan Anak. Itu pemahaman pagan.
Sebentar, Itu sebentar. pemahaman pagan yang masuk ke dalam gereja. Belum Nabi. Aku mau bertanya lanjut lagi. Ketika engkau mengatakan bahwa kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa, tapi Nabi tidak membaca ayat-ayat selanjutnya. Ketika Nabi baca Yohanes dari 14 ayat yang ke-7, ke-8, itu lanjut lagi ke-9, ke-10. Itu apa Yesus berkata? Bahwa perkataan yang dia sampaikan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Bapalah yang berdiam. Ada dua entitas yang disampaikan. Bapalah yang berdiam dalam diriku yang melakukan pekerjaan itu. Banyak sekali kok. Nah, inilah beleng-belengmu itu. Beleng-beleng. Berarti Yesus kesurupan. Jadi maksudmu Yesus kesurupan Bapa begitu? Yesus Aneh aja kau. Lah, kalau Yesus bukan Bapa di dalam dia, kau menganggap dia bukan Bapa, berarti dia kesurupan roh Bapa dong. Ya, Yesus mengatakan bahwa begini Abang. Yesus Jadi mengatakan, Anda sedang mengatakan Yesus lagi kesurupan roh Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, justru di situ Yesus menegaskan bahwa dialah Bapa itu karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. bentar. Gimana sih orang-orang ini? Ya, Bagaimana Bapa di dalam Yesus kalau Yesus bukan Bapa? Bagaimana ceritanya itu? gimana ya orang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ya enggak lah. Yesus itu bukan Bapa itu Makanya sendiri. bilang dulu Tuhanmu 3. Iya, oke, bilang dulu Tuhan saya 3. Kau bingung pengumuman dulu Tuhanmu 3. Sebentar. Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Dia adalah putra tunggal Allah itu sendiri. Yang dimana Yesus itu sebagai pengantara antara manusia dan Bapa itu. Ketika engkau membaca di dalam Injil Yohanes 14, tadi aku katakan, kamu harus baca selanjutnya kedudukan Yesus itu sebagai apa. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, mengatakan bahwa kamu mengenal Bapa yang benar dan mengenal dia sebagai utusan. Ada dua entitas yang dia sampaikan di situ. Kamu melawan Yesus itu loh. Yesus sendiri bersaksi dirinya sendiri kok. Kok ngomong-ngomong dia Bapa itu sendiri. Kecuali Yesus datang, akulah Bapa sendiri. Ya itu saya percaya. Tapi Yesus mengatakan, aku itu diutus oleh Bapa. Banyak ayat yang menegaskan itu. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ada dua entitas yang dia sampaikan di situ. Bahwa makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah putra tunggal dari Bapa itu sendiri. Itu cocok karena memang Bapalah yang memiliki firman yang diutus oleh Bapa turun menjadi manusia. Dalam rupa manusia ini, Bapalah yang berdiam dalam dirinya. Karena Allah itu roh. Roh yang tidak bisa terlihat, yang transenden. Inilah yang tidak terlihat dalam diri Yesus. Itulah Allah berdiam di dalam dirinya. Yang bekerja itulah Allah, bukan Yesus. Karena Yesus itu bekerja tanpa melalui Yesus, tanpa melalui Bapa nggak bisa. Kayak gitu. Makanya hal-hal yang terjadi oleh Yesus lakukan, mujizat adalah itu memang atas kehendak Bapa itu. Orang dia berdoa kok kepada Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan itu dia nggak bisa bekerja sendiri. Makanya memang para nabi Musa mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Oleh karena itu Yesus datang menyatakan Yohanes 1 ayat 18 yang dapat menyatakan sang Bapa itu hanya dia. Karena dia tahu siapa Bapa itu. Karena Bapalah yang berdiam dalam dirinya. Karena Bapa itu adalah roh. Gimana sih orang-orang membangun sesuatu yang berbeda dengan Alkitab kayak gitu. Itu tertulis Sudah ya, sudah. Nggak ada. Ya, udah aku kasih abang banyak waktu loh. Sudah, boleh saya tanggapi? Boleh. Iya, aku suruh abang nanti cari KTP kakeknya, abang bingung itu masalahnya. Mana KTP kakeknya? Itu kamu yang harus bilang mana KTP kakeknya. Lah kamu yang bilang bahwa Yesus punya bapak, aku suruh cari dulu kakeknya, abang bingung kan? Menceret kan? Makanya bang, itu adalah alegoris. Saya mengatakan dia adalah putra Bapa itu. Kalau itu ada ayatnya mengatakan putra Allah itu. Ada ayatnya mengatakan. Kok omong tentang kakeknya? Bah,
Jadi kalau ada anaknya di mana ada kakeknya, kenapa nggak ada? Mana ayatnya ada kakeknya? Di mana itu? Itu urusanmu karena kau bilang ada anaknya. Makanya bang, kalau aku gini bang, sebentar. Aku setuju sama abang salah. Aku sepakat aku nggak setuju sama abang salah juga. Jadi mana ya posisi abang sekarang? Abang itu hanya maksa diri untuk tampil. Lah gimana maksa diri gimana sih abang? Tadi abang bilang gini loh bang. Abang bilang tadi bedanya bapaknya dengan anaknya Nabi 28. Oke beda. Ya kalau beda berarti betul-betul dia punya bapak. Mengapa dia tidak betul-betul punya kakek? Itu kan logika bang, logika. Makanya aku bilang itu adalah alegoris. Mana ayatnya Nabi 28? Saya punya dalil bang. Yohanes 16. Tengok ya. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Bukan dengan arti sebenarnya bahwa dia punya anak. Macam mana pula Tuhan punya anak? Kalau Tuhan punya anak, Tuhan juga bisa lanjut usia bang. Tua. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa, itu berarti itu kiasan juga. Kenapa dia berbicara dalam konteks itu bang? Ini ayatnya Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ini loh, saya pakai dalil loh bang. Saya pakai dalil. Ya tidak arti sebenarnya, bukan arti sebenarnya. Bukan arti sebenarnya dia punya bapak. Nah gimana bang ini? Makanya makanya bang pelan-pelan kalau ngomong bang. Jangan abang bilang Tuhan punya bapak. Gitu loh bang, jangan ikut-ikuti. Kok Tuhan punya bapak? Yang bilang itu kamu sendiri bilang Tuhan punya bapak. Lah Yesus itu Tuhan enggak Yesus? Oke, kutanya Yesus Tuhan enggak? Kutanya Pak. Kalau tadi ada katakan Yesus itu Tuhan. Saya bilang apa tadi? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan toh? Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia punya Yesus itu adalah, saya bilang apa dari tadi? Dengar pasang telinga baik-baik. Mutar lagi, inilah ciri Tritunggal. Makanya aku bilang naik kalian Tritunggal, keroyok dulu aku di atas. Naik kalian. Loh, apa sih? Tadi saya ngatakan mutar-mutar. Saya bilang Yesus itu adalah putra Allah. Putra Allah, berarti dia punya bapak toh? Yesus punya bapak, putra punya bapak enggak? Loh, karena itu ada ayatnya, kecuali nggak ada ayatnya. Iya, kenapa abang tadi marah ketika aku bilang Yesus punya bapak bang? Siapa yang bilang abang bilang tadi? Loh, kalau Yesus punya bapak itu betul, karena di situ ada dia katakan. Yesus punya bapak, berarti Tuhan punya bapak kan? Yang bilang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Oh berarti Yesus bukan Tuhan menurut abang? Saya masuk angin kan? Gini, Yesus itu adalah putra. Tuhan itu hanya gini, bentar. Tuhan itu hanya gelarnya dia dalam penyampaian orang. Oh berarti yang lahir itu gelar. Berarti yang lahir itu gelar dalam Lukas 2 ayat 11, bukan. Tuhan itu adalah gelar dalam kemesiasannya dia. Karena Yesus itu diberi dalam Matius 28 ayat 18, itu diberi otoritas oleh Bapa itu sendiri untuk menjadi penguasa, pemilik. Maka gelar yang tertinggi untuk disampaikan kepada dia itu sebagai Tuhan. Tetapi dia bukan Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, itu dia bukan Bapa pencipta langit dan bumi. Ya bukan. Artinya di situ Yesus itu bukan Tuhan menurutmu. Loh, karena dia bukan pencipta langit dan bumi. Nah, kena dia di situ kan? Kena dia di situ. Fungsi gini loh. Baca, coba kamu baca sekarang. Tadi kamu mengatakan di dalam Yohanes dalam Petrus berapa tadi? 1 Korintus 8 ayat 6. Coba baca 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Elohim. Enggak, jangan baca hanya satu aja. Coba dua-duanya, lengkapin. Ya kamu yang baca, orang kamu yang mau menuntut. Coba 1 Korintus 8 ayat 6. Bagaimana Rasul Paulus itu membedakan antara Bapa dan Tuhan itu sendiri? Apa itu Tuhan dan apa itu Bapa?
Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang sedang dijelaskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Elohim di situ merujuk kepada sesembahan itu. Nah, Tuhan itu merujuk kepada siapa yang kita sembah, Yesus. Dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, dan satu Adonai, yaitu Yesus. Jadi Elohim itu adalah Yesus. Itu yang sedang dijelaskan, bukan sedang membedakan Elohim dan Kok bisa Adonai. ya? Kok Bukan bisa seperti orang itu. tidak mengerti apa lodinya? Antara Lah kamu yang nggak ngerti, kamu itu Tritunggal bingung. Gimana sih kok kamu bingung, kamu bilang saya nggak ngerti. Justru saya mengajari kau dari tadi. Gimana sih? Saya mengajari Anda supaya Anda pintar. Kok jadi saya yang bingung, kamu yang bingung dari tadi ngomong, kok aku yang bingung. Yesus mengatakan Sekarang bahwa aja, dia adalah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus mengatakan I am the Father? Lah, Dia di mana dia tadi yang mengatakan saya aku tunjukkan itu apa? Apa di mana? Jadi yang saya tunjukkan itu apa tadi? Melihat aku, melihat Nabi 28 katanya enggak, melihat aku, melihat Bapa. Yang dimaksudnya melihat aku dan Ya, melihat berarti dia Bapa itu. Gimana sih kau menafsir ayat begitu sederhananya itu? ini. Kan Melihat